kucing ini sebagai media untuk kita lebih cair suasana kepada masyarakat. Iya, warga ada yang sempat minta foto, banyak yang minta foto, banyak yang pegang-pegang seperti itu. Jadi suasana cair. Alhamdulillah respon dari masyarakat sangat baik sehingga kita bisa berbaur dengan masyarakat tanpa ada batasan. Demikian, Pak. Alhamdulillah selama ini kami tidak ada kesulitan karena Oyen dirawat sedari kecil sehingga nurut. Polri melalui jajaran Polsek Cijeruk, Polres Bogor, Polda Jawa Barat melaksanakan patroli pengamanan untuk memastikan kondisi lingkungan wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam kondisi aman dan terkendali. Namun, ada yang berbeda dari patroli biasanya. Salah seorang personel unit patroli Polsek Cijeruk bernama Bribka Yunas Yahya memiliki cara unik untuk menjalankan tugas patroli tersebut. Patroli yang dilaksanakan sekaligus menyapa masyarakat untuk menyampaikan pesan Kamtibmas Kepolisian ini dengan membawa kucing lucu yang diberi nama Poyichi Oyen. Jenis kucing jinak ini sengaja dikenakan baju seragam polisi yang mirip dengan seragam personel Polri. Lalu, bagaimana kucing lucu Poyichi Oyen ini membantu tugas kepolisian berpatroli di tengah masyarakat? Simak penjelasannya bersama dengan AKP Didin Komarudin, Kapolsek Cijeruk, Polres Bogor, Polda Jawa Barat, dan Bribka Yunas Yahya, personel unit patroli Polsek Cijeruk, Polres Bogor, Polda Jawa Barat. Oh, baru pulang. Bisa makan. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, masih bersama dengan Ibtu Ines tentunya. Dan kalau Ines sudah hadir, berarti sudah ada narasumber yang luar biasa yang hadir menemani Ines di studio. Nah, pemirsa, pernah dengar istilah patroli dong? Jadi patroli ini adalah salah satu kegiatan kepolisian untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dengan cara mendatangi, menjelajah, mengamati, atau mengawasi dan juga memperhatikan situasi dan juga kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang tentunya di situ memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Nah, hal ini tentunya dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan juga pelayanan bagi masyarakat serta terwujudnya rasa aman bagi masyarakat. Nah, Polri melalui jajaran Polsek Cijeruk, Polres Bogor, Polda Jawa Barat ini memiliki cara yang unik untuk menjalankan tugas sekaligus menghibur masyarakat, yaitu ada Bribka Yunas Yahya, personel unit patroli Polsek Cijeruk yang melibatkan kucing peliharaannya yang lucu dengan sebutannya ini adalah Poyichi Oyen. Nah, si Oyen ini mengenakan seragam polisi lengkap dengan kacamata imutnya untuk ikut berpatroli bersama dengan Bribka Yunas. Nah, bagaimana penyampaian pesan Kamtibmas Polri yang dilakukan oleh jajaran Polsek Cijeruk dan kira-kira apa saja yang dilakukan oleh personel unit patroli ketika berpatroli? Kita sudah hadir, ada AKP Didin Komarudin SHMH, Kapolsek Cijeruk, Polres Bogor, dan juga Bribka Yunas Yahya, personel unit patroli Polsek Cijeruk. Halo Bapak-bapak sekalian. Waduh, senang sekali nih. Apa kabarnya, Pak? Baik, Mbak Ines. Alhamdulillah. Ini Pak izin, tadi kan saya di awal udah cerita soal ada si Oyen yang ternyata ikut patroli. Mungkin saya boleh nanya sebentar untuk Silakan. Mas Yunas. Mas, kalau boleh tahu untuk jenis kucing si Oyen ini sebenarnya jenis apa sih, Mas? Jadi untuk jenis si Oyen ini adalah jenis kucing domestik, Bu, atau kucing kampung. Oh, aslinya memang kucing kampung. Memang itu dipelihara dari kecil atau seperti apa? Jadi waktu tanggal 1 Mei 2024 itu ada 2 di kantor, lalu saya rawat. Oh, Terus jadi bisa ditemukannya di kantor. ada yang buang, Bu. Emang di kantor polsek itu hampir sering sekali orang-orang yang buang kucing di sana. Oh, walah. Oke, oke, oke. Kemudian kalau untuk perawatannya seperti apa si Oyen ini? Untuk perawatannya hanya dikasih makan minum aja, Bu. Oh, biasa aja gitu. Iya. Oke, kalau untuk karakternya si Oyen ini kan otomatis dibawa ini kemana-mana itu seperti apa karakternya? Karakter si Oyen ini kucing yang tenang, Bu. Oh iya, Seperti itu. tapi nggak ini kalau misalnya dia diajak ke tempat baru kayak gitu? eh ke tempat baru, banyak ketemu teman-teman baru, itu sama sekali nggak ngereok istilahnya.
Berarti nggak Berarti barbar kayak kucing Oyan pada umumnya ya? betul. Nah, kalau untuk makanan minumannya itu memang sama dengan kucing yang lain kayak gitu? Maksudnya kan kadang suka ada yang ngasih makan ikan lah, ayam lah, atau mungkin dan lain sebagainya itu sama? Jadi, awal-awal, saya melihara kucing Oyen tersebut, makanannya itu saya beli. Oh, Tapi sini iya. ke sini banyak yang ngirim ke Oh, iya. kantor, entah itu dari produsen ataupun, individu seperti itu. Oh gitu, karena mungkin si Oyen akhirnya di-notice ya sama orang-orang, sama masyarakat juga. Baik, izin ya Mas, kita beralih dulu ke Pak Didit. Pak, izin Pak, tentunya dalam upaya untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas di Kecamatan Cijeruk ini seperti apa Pak kegiatan rutin yang dilakukan? Ya, terima kasih, Mbak Ines. Jadi upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi situasi Kamtibmas di Polsek Cijeruk, ya kita ada yang namanya polisi patroli siang sabara, kemudian ada operasi premanisme, kemudian ada patroli malam sabara. Ya, itu kalau operasi rutin ya sesuai dengan perintah dan arahan Bapak Kapolres Bogor ya, bahwa kemarin pada saat bulan puasa ada penambahan kegiatan. Yakni penambahan pada patroli pada saat, buka puasa, menjelang buka puasa, kemudian ada patroli menjelang tarawih, dan ada patroli menjelang sholat subuh, gitu. Oke. Kemudian Pak, tadi kan sudah sempat disampaikan ada patroli siang sabara ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa untuk mungkin teknisnya atau seperti apa sih sebenarnya untuk patroli sabara di siang hari itu? Jadi kalau, patroli sabara di Polsek Cijeruk itu adalah patroli yang dilaksanakan oleh unit, patroli sabara Polsek Cijeruk gabungan dengan unit reskrim dan Babinmas. Di mana sasarannya adalah, titik-titik kumpul anak-anak remaja. Biasanya dia yang selepas pulang sekolah itu nelponin pulang, Oke. dengan mereka itu kumpul. Nah, itu indikasi itu akan melaksanakan tawuran. Dan, kita melaksanakan patroli apabila ditemukan kita kasih, kasih pemahaman agar segera pulang, dan kemudian kalau misalkan ada, barang bukti miras yang ditemukan kita amankan, gitu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai upaya pencegahan juga dan juga kalau memang ditemukan bukti dan lain sebagainya baru itu dilakukan penegakan hukum seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, tadi juga ada operasi premanisme. Nah, kabarnya juga ada operasi premanisme tempat wisata yang tentunya ini seperti apa Pak untuk sinergisitasnya dengan pihak-pihak yang lainnya Pak? Betul. Ya, ini kalau operasi premanisme kita bergabung dengan Forkopincam ya, dengan kecamatan yang diwakili Satpol PP, kemudian Koramil yang diwakili oleh Babinmas, di mana sasarannya tempat wisata yang sering, adanya kegiatan pungli yang dilakukan oleh preman. Itu ya sesuai dengan ya surat edaran gubernur juga ya, bahwa kita memungut, di jalan raya itu tidak boleh. Jadi makanya kita lakukan penegakan hukum, apabila ditemukan kita amankan, kita proses hukum secara, sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, tentunya ini buat semua orang jadi nyaman gitu ya Pak ya? Wisatawan yang masuk ke Jeruk itu merasa aman dan merasa, enak ya. Jadi akan, banyak lagi apabila tidak ada pungli ya di situ, wisatawan akan datang lebih banyak ke wilayah Kecamatan Cijeruk. Baik, Pak. Kalau patroli malam, Pak, ini katanya kan patroli malam dilakukan untuk mencegah tawuran. Memang angka tawuran di, kawasan Cijeruk itu memang cukup tinggi atau seperti apa, Pak? Kalau tinggi sih nggak ada ya, tapi, ada ya, cuman jarang. Tapi di sini kita, dengan upaya tiap malam melakukan antisipasi gabungan dengan Forkopincam ya, dengan kecamatan, Satpol PP, dan Koramil, kita melaksanakan operasi terus-menerus dari mulai jam 10 malam sampai subuh. Nah, itu kita laksanakan tiap malam ya. Jadi itu bentuk sinergitas kami dengan Forkopincam untuk menjaga wilayahnya tetap kondusif. Oke. Nah, wujud kekompakan Polri dan juga, pemangku kepentingan patroli gabungan ini kan tadi yang sudah Bapak sampaikan ini, kalau misalnya untuk mungkin ada pembagian tugas sendiri, Pak, atau seperti apa, Pak, untuk pelaksanaannya? Ya, kalau pelaksanaannya ya sebenarnya kita sama-sama ya, kalau dalam rangka menjaga keamanan, karena kita tidak tahu ya kekuatan gangguan Kamtibmas itu seperti apa. Biasanya kalau ada geng motor atau kumpulan itu kan biasanya jumlahnya banyak dan kita juga bergabung itu supaya banyak dan bisa menghalau ya.
Tapi di lain, sisi juga bentuk sinergitas dengan Forkopimda itu ketika ada bencana alam. Nah, kita bahu-membahu, misalkan kalau ada tanah yang menutupi jalan, ya kita kerjasama untuk membersihkan, karena itu jalan yang akan dilalui masyarakat biar bisa dilalui ya. Kemudian kita juga berkomunikasi kepada instansi terkait, misalkan BPBD untuk membantu korban bencana alam gitu. Nah, itu bentuk sinergitas kami di wilayah. Baik. Baik, Pak. Tentunya dalam pelaksanaan tugas kepolisian itu kan tentu membutuhkan inovasi dan juga kreativitas personil saat melaksanakan, apalagi kemarin dilaksanakannya operasi ketupat tahun 2025. Nah, saat patroli tempat wisata serta perumahan yang ditinggal mudik, antisipasi untuk pencurian itu adanya menghadirkan polisi Oyen ya Pak kemarin ya. Ini bagaimana Pak Kapolsek ini melihat inovasi ini Pak? Ya, inovasinya ini sangat baik dan masyarakat pun, menyambut gembira ya, dan itu akan membuat situasi itu lebih mencair, lebih rileks, ya. Jadi ketika ya saya pernah, gabung patroli dengan, Bipka Yunas dengan membawa polisi Oyennya, jadi masyarakat akan lebih terbuka dia, lebih mencairkan suasana, sehingga kami dalam menyerap informasi-informasi yang ada kaitannya dengan gangguan Kamtibmas itu akan lebih terbuka dan masyarakat akan lebih memberikan masukan-masukan. Ya, misalkan ada gangguan, "Pak, ini, ada kumpulan anak." Ya, itu akan lebih lebih dia mengeluarkan lebih banyak lagi informasi kepada kami dan itu berguna sekali untuk mengantisipasi atau melakukan pencegahan jangan sampai terjadi gangguan Kamtibmas, itu. Dari situlah mungkin ibarat kata si Oyen ini menjadi magnet untuk masyarakat sehingga mau berkomunikasi lebih banyak dengan polisi yang notabene mungkin orang ada yang berpikiran bahwa polisi, "Oh itu galak nih, garang," seperti itu ya, Pak, Biasanya ya? kan kalau ketemu polisi itu tegang ya. Nah, dengan adanya kehadiran polisi OIN ini akan mencair suasananya dan masyarakat akan lebih terbuka dan memberikan masukan-masukan kepada kita. Dan itu sangat penting sekali kita dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah khususnya di Polsek Cijeruk. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dan kira-kira nanti seperti apa kisah awal kenapa sih si Oyen sampai diajak patroli? Tetap bersama dengan kami ya di podcast Polri Presisi.